Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nanda Uktami dari program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang dan reaksi gelap yang ada pada proses fotosintesis, di mana fotosintesis itu merupakan proses yang menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air yang membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Dalam proses ini menggunakan dua tahapan seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang, di mana reaksi terang itu terjadi pada gerhana kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Dalam reaksi terang itu terdapat dua tahapan, yaitu tahapan siklik dan non-siklik. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari proses siklik dan non-siklik tersebut. Nah, di proses non-siklik ini, di sini terdapat fotosistem 1, di mana pada fotosistem 1 ini dia akan mendapatkan cahaya, yang dimana di sini dia akan menyerap energi dari cahaya ini. Nah, setelah dia menyerap energi dari cahaya ini, maka dia akan melepaskan elektronnya yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh piridoksin atau disingkat menjadi Pd. Setelah berada di dalam piridoksin, elektron tersebut akan dilepaskan kembali dan ditangkap oleh NADP+ reduktase. Elektron tersebut akan digunakan untuk membentuk NADPH. Kemudian kita beralih ke fotosistem 2, di mana di fotosistem 2 juga apabila cahaya datang, maka fotosistem 2 akan menyerap energi dari cahaya, kemudian dia akan mengeluarkan elektronnya yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron tersebut akan dilepas dan ditangkap oleh plastokinun atau disingkat menjadi PQ. Setelah ditangkap oleh plastokinun, elektron tersebut akan dilepas dan masuk ke dalam kompleks stokrom. Setelah berada dalam kompleks stokrom, elektron tersebut akan dilepaskan kembali dan ditangkap oleh plastosionin. Nah, karena pada fotosistem 1 mengalami kekurangan elektron, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi oleh plastosionin yang akan memberikan elektronnya kepada fotosistem 2 sehingga pada fotosistem 1 ini tidak mengalami kekurangan elektron lagi. Nah, selanjutnya akseptor primer berjalan ke plastokinun, kemudian ke kompleks stokrom, kemudian ke plastosionin, maka dia akan mengeluarkan energi dalam bentuk ATP. Nah, setelah itu di fotosistem 2 juga mengalami kekurangan elektron. Kekurangan tersebut akan dilengkapi dengan adanya H2O, di mana H2O akan memberikan elektronnya kepada fotosistem 2 melalui proses pemecahan molekul air yang menghasilkan H+ dan oksigen. Adapun hasil yang diperoleh dari proses siklus non-siklik ini yaitu ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Di proses siklus siklik ini, di sini apabila cahaya datang, maka fotosistem 1 akan menyerap energi dari cahaya ini dan melepaskan elektronnya yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan dikeluarkan dan ditangkap oleh piridoksin. Nah, setelah berada dalam piridoksin, elektron tersebut akan dilepaskan dan masuk ke dalam kompleks stokrom. Setelah itu, elektron tersebut akan dilepaskan kembali dan masuk ke dalam plastosionin. Elektron yang berada dalam plastosionin ini akan dikembalikan kepada fotosistem 1. Nah, apabila elektron tersebut melewati kompleks stokrom dan plastosionin, maka dia akan menghasilkan ATP. Di proses non-siklik tadi, dia menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses reaksi gelap itu terjadi. Reaksi gelap atau siklus Kelvin ini terjadi di stroma, di mana di stroma ini terdapat 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tahapan awal yaitu 3 molekul karbon dioksida akan menyatu dengan 3 ribosa
bifosfat, di mana menyatunya 3 karbon dioksida dan 3 ribulasa bifosfat ini, dia akan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat, di mana dalam proses ini dia dikatalisis oleh enzim yang bernama enzim Ribisco, di mana enzim ini paling banyak ditemukan di dalam kloroplas. Nah, untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat ini menjadi 6 gliseraldehida, 3 fosfogliserat, dia membutuhkan 6 ATP. Selebihnya dari 6 ATP ini akan menjadi 6 ADP. Selain 6 ATP, dia juga membutuhkan NADPH. Nah, selebihnya dari NADPH ini akan menjadi NADP+ dan H+. Satu molekul dari 6 gliseraldehida 3 fosfogliserat ini akan keluar dan 5 molekul akan kembali ke ribulosa bifosfat yang akan melalui sejumlah rangkaian proses yang membutuhkan 3 ATP dan 3 ADP. 1 gliseraldehida 3 fosfat, gliseraldehida 3 fosfat. 1 gliseraldehida 3 fosfat ini hasilnya itu sekali reaksi gelap yang nantinya akan dibuat menjadi glukosa. Namun, untuk membuat 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 kali gliseraldehida 3 fosfat. Jadi, untuk membentuk 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap, sehingga ATP dan NADH yang dihasilkan atau yang digunakan dalam proses gelap ini diperoleh dari reaksi terang yang telah saya jelaskan tadi. Demikianlah reaksi gelap dan reaksi yang terang yang sempat saya bahas hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.